Dan kini langsung saja kita ke informasi yang sudah kami pilihkan. Ada informasi mengenai PKS hingga Demokrat balik arah mengenai UU Pilkada. Sikap sejumlah partai mulai berbalik arah terkait RUU Pilkada yang sempat dikebut DPR sehari setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Terbaru, Partai Demokrat menyatakan tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat 2 untuk RUU Pilkada. Menurut partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tersebut, keputusan ini diambil setelah mencermati dan mendengar aspirasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang juga bagian dari KIM tidak lagi mendukung RUU Pilkada. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan pimpinan DPR untuk membatalkan rencana revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan alasan batalnya penetapan revisi Undang-Undang Pilkada. Dasko menjelaskan pembatalan murni karena secara tata tertib aturan persidangan tidak terpenuhi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gerindra batal usung Kaisang di Pilgub Jateng. Ya, Koalisi Indonesia Maju atau KIM memastikan tidak akan mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024. Keputusan ini disampaikan langsung Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Alih-alih mencalonkan Kaisang, menurutnya koalisi tersebut telah sepakat mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dasko menegaskan hal ini bukan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Kaisang sejatinya telah mengurus surat-surat persyaratan untuk maju di Pilkada Jateng. Dalam permohonannya, Kaisang mengajukan permohonan perihal SK tidak pernah sebagai terdakwa, SK tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan SK tidak memiliki tanggungan utang. Sementara itu, Jokowi enggan berkomentar banyak terkait wacana majunya Kaisang di Pilkada Jateng. Menurutnya hal ini bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Kita ke informasi berikutnya. Jokowi dihantui dua momok di akhir masa jabatannya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo justru diselimuti dua hantu besar yang menggentayangi perekonomian Indonesia. Hantu tersebut berupa defisit transaksi berjalan serta kondisi investasi langsung yang kian menipis. Kinerja neraca pembayaran Indonesia juga masih mencatat defisit. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan NPI pada kuartal 2 2024 menunjukkan perbaikan dengan mencatat defisit 600 juta dolar Amerika Serikat. Lebih rendah dibandingkan dengan defisit 6 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 1 tahun 2024. Di sisi lain, defisit kuartal 2 2024 merupakan yang terparah sejak kuartal 1 2020. Defisit 5 kuartal beruntun ini berbarengan dengan pudarnya komoditi boom serta meningkatnya ekonomi dalam negeri. Sementara itu, investasi langsung tetap membukukan surplus sejalan dengan optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga. Namun jika dilihat lebih dalam, surplus yang tercatat hanya sebesar 1,38 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2024. Angka ini merupakan yang paling rendah sejak kuartal 3 2020 yang pada saat itu surplus sebesar 0,99 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara jika kita keluarkan momen COVID-19, maka surplus investasi langsung kali ini merupakan yang terendah sejak kuartal 4 2018. Informasi selanjutnya, Kepala BMKG belak-belakan soal gempa megatrust. Peringatan bencana merupakan hal yang serius dan tidak boleh diremehkan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan mencatat dan mengamati gempa sangat penting. Seperti yang dilakukan oleh Jepang sudah memonitor gempa sejak 1137 tahun lalu. Ia pun bercerita bagaimana informasi mengenai gempa yang disampaikan BMKG pada tahun 2018 lampau sempat membuat heboh. Hingga pihaknya harus dipanggil oleh pihak kepolisian. Belajar dari Jepang, pihaknya selalu menandai dan mencatat urutan setiap aktivitas gempa dengan sangat baik, teliti, runut, dan sistematis. Dan karena telah menerapkan sistem itu sejak seribuan tahun lalu, publik Jepang pun tidak mudah melupakan kejadian bencana. Dwi Korita pun mengingatkan wilayah Indonesia memang kawasan rawan gempa kuat dan tsunami akibat banyaknya sumber gempa.
Sementara itu, informasi potensi gempa megatrust menurut Dwi Korita bukanlah prediksi atau peringatan dini. Karena itu dirinya mengimbau agar tidak dimaknai keliru seolah akan terjadi dalam waktu dekat.